Sebuah kisah salah seorang sahabat Nabi dari Bani Ansar datang kepada Nabi. Dia mengadukan tentang dua anaknya yang tidak menjadi bagian dari Islam. Mereka non-muslim, sedangkan ayahnya adalah seorang muslim. Kemudian si ayah ini berkata kepada Nabi, apakah perlu aku memaksa anakku untuk masuk ke dalam Islam? Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Agama itu tidak perlu engkau memaksakannya. Karena pada dasarnya bahwa jika orang-orang yang kemudian sudah dia mendapat petunjuk dari Allah, dia sudah dilengkapi segala perangkat-perangkat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Namun jika mereka kemudian tidak masuk dalam keharibaan Islam, maka biarlah itu kemudian menjadi pilihan mereka dan menjadi urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari perhitungan nanti. Karena memang tidak rasional jika seseorang mau memaksakan agama Islam ini kepada orang lain. Sebab agama itu bukan perkara fisik, tapi mengenai masalah batin, yakni agama yang letaknya di hati, maka memang mustahil ia dipaksakan. Bagaimana Anda bisa melihat isi hati orang lain? Bagaimana Anda bisa memaksa hati orang lain untuk menuju kepada Islam? Oleh karena itu, Islam bukan hanya melarang orang untuk masuk ke dalam Islam secara terpaksa, karena memang letak Islam itu di hati. Tapi karena memang itu tidak masuk akal, bagaimana mungkin seseorang memeluk sebuah agama dengan hatinya dengan cara yang terpaksa? Justru jika kita memaksakan agama ini kepada orang lain, maka yang terbentuk bukanlah generasi muslim, melainkan generasi orang-orang munafik yang dia seolah-olah secara fisik masuk ke dalam keharibaan Islam, menjadi seorang muslim, namun sebenarnya hatinya tidak bersama umat Islam. Dan bukan generasi yang seperti itulah yang dikehendaki oleh Nabi Allah dan agama Islam itu sendiri. Yang dikehendaki oleh Islam adalah kita masuk ke dalam keharibaan Islam secara utuh dengan hati kita utamanya. Oleh karena itu, misalnya oleh Ustadz Quraish Shihab dikatakan bahwa Islam itu tentang kedamaian. Arti dasar Islam itu adalah damai, sehingga mustahil ia dimasukkan kepada hati yang terpaksa. Mustahil dia bisa dipaksakan ke dalam hati seseorang, karena pada dasarnya ia adalah kedamaian. Bahkan agama ini bukan hanya tidak boleh dipaksakan dalam dakwahnya, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, bahkan sepatutnya agama ini didakwahkan dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang penuh dengan kebaikan, kedamaian, akhlak yang mulia, agar orang-orang itu kemudian simpati kepada Islam dan masuk dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran. Sehingga jika kita kemudian ingin memaksakan agama ini, itu justru bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi generasi yang sangat terbuka. Sehingga misalnya, jika ada orang-orang yang mau menentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dialami oleh Nabi Allah Ibrahim, di mana sebagian orang di zamannya menentang tauhidnya Nabi Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terbuka kepada mereka, berdebat dengan mereka, dan mengkritisi apa yang mereka anggap sebagai Tuhan dengan pendekatan yang sangat logis. Misalnya ketika mereka menyembah matahari, Nabi Ibrahim katakan, bukankah tidak masuk akal ada Tuhan yang engkau sembah, namun di malam hari dia sudah tidak ada lagi. Begitu juga Al-Quran kabarkan kepada orang-orang yang menentang Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu jangan-jangan buatan dari Nabi Muhammad. Allah tidak memaksa mereka untuk yakin kepada itu. Justru Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa, wahai Muhammad, jika mereka mengatakan bahwa ini buatan manusia, bukan kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tantanglah mereka secara terbuka untuk membuat ayat-ayat sebagaimana ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ayat-ayat Allah ini, jika kalian membuka pikiran dan hati kalian, kalian akan meyakini bahwa ini dari Allah. Mereka, umat Islam,
dilarang oleh Al-Quran untuk bersikap tertutup terhadap orang lain. Mereka diajarkan untuk terbuka kepada orang lain, sehingga jika mereka memang tidak ingin meyakini Islam, tidak sadar bahwa Islam adalah suara kebenaran, dipersilahkan bagi mereka, dan itu adalah urusan pribadi mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sedangkan Islam hanya untuk orang-orang yang sadar, yang mau memeluknya dan menerimanya secara ikhlas. Dan jika kita dapati dalam Al-Quran bahwa ayat-ayat yang menegaskan bahwa Islam itu tidak boleh memaksakan kehendak agamanya kepada orang lain, itu kita dapati ayat-ayat itu turun di Madinah. Artinya ketika umat Islam sudah diperbolehkan untuk berperang, ketika umat Islam sudah kuat sebagai sebuah kekuatan pada saat itu. Namun Al-Quran justru menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama di dalam kondisi itu, untuk menegaskan kepada umat Islam bahwa meskipun kalian kuat, meskipun kalian menang, meskipun kalian banyak, dan meskipun kalian sudah menjadi mayoritas yang bisa memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, namun jangan lakukan itu. Biarkan mereka untuk mengimani Islam ini dengan kesadaran dan keikhlasan. Karena sesungguhnya tidak ada artinya keislaman seseorang, keimanan seseorang jika dilakukan karena keterpaksaan. Maka dari itu, sebuah ironi jika ada orang yang kemudian dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan egonya justru memaksa pihak lain untuk masuk ke dalam keharibaan Islam, atau memaksa pihak lain untuk berbuat baik, berbuat sesuatu yang menurut kita benar. Tidak ada paksaan dalam agama. Biarkan mereka kemudian menggunakan akalnya dan menggunakan hatinya. Sedangkan tugas kita dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar dan dalam jihad, di dalam menyebarkan agama Islam hanyalah satu, yakni menyampaikan kata Al-Quran. Sampaikan kata Al-Quran kebaikanku, sampaikan kata Al-Quran kebenaran-kebenaran ayatku, dan jika mereka mendapati itu sebagai sebuah kebenaran di dalam benak dan hati mereka, niscaya mereka akan mengikuti petunjuk ini. Dan jika mereka menganggap ini bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan hati serta pikirannya tertutup, maka biarkan mereka dengan ketertutupan itu menjadi urusan mereka denganku kelak di akhirat. Sehingga sudah sepatutnya bagi kita untuk menyebarkan agama ini dengan cara yang baik, terbuka terhadap orang-orang yang mau berdialog dengan kita, dan mengedepankan akhlak yang mulia dalam menyebarkan agama ini. Karena Nabi Musa pun kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah perintahkan ia untuk menyampaikan agamanya dengan cara-cara yang lembut.